Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita sampai saat ini. Saudara-saudaraku, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, dan hari ini kita tiba pada Mazmur nomor 56. Judul renungan kita hari ini, dalam kesusahan tetaplah percaya Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita lebih jauh membahas Mazmur nomor 56 ini, saya mengajak kita mencoba merenungkan tentang seorang Daud. Daud adalah seorang anak Tuhan. Dia seorang yang sungguh percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia seorang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita coba flashback kehidupan Daud, sekalipun dia seorang anak Tuhan yang sungguh percaya Tuhan, sejak muda Daud itu tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Sejak muda dia harus bekerja keras, menjaga kambing domba ayahnya. Dia harus berhadapan dengan Goliat, dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan setelah dia menjadi raja, pergumulan permasalahan tidak pernah lepas dari kehidupannya. Nah, Mazmur nomor 56 ini konteksnya adalah ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh orang Filistin. Orang Filistin adalah musuh bangsa Israel. Raja kota Gad menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengejar Daud dan kemudian menangkap Daud. Saudara-saudaraku, dari sini kita tahu bahwa sekalipun kita anak Tuhan, sungguh percaya Tuhan, pergumulan memang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Pergumulan akan selalu ada dalam hidup kita. Dan biasanya pergumulan itu membuat kita takut dan gentar, membuat kita merasa sangat kesusahan. Demikian juga Daud. Ketika Daud diperhadapkan pada pergumulan ini, dikejar-kejar oleh orang Filistin, Daud juga mengalami ketakutan. Di ayat 2 dituliskan, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku." Ini adalah gambaran seorang Daud yang begitu beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dia mengalami ketakutan. Saudara-saudaraku, ini sangat manusiawi sekali. Sekalipun kita percaya Tuhan, ketika ada pergumulan, sebenarnya sangat manusiawi sekali ketika kita ketakutan. Tapi menarik adalah, Daud sekalipun dia mengalami ketakutan dan bergumul begitu berat, dia tidak sampai kehilangan imannya kepada Tuhan. Di ayat 4 sampai ayat 5 demikian firman Tuhan. "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Lalu dilanjutkan ayat 11 dan 12. "Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Saudara-saudaraku, ketika pergumulan datang, Daud bisa jadi mengalami ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Tapi dia tidak sekalipun kehilangan imannya kepada Tuhan. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tidak meninggalkan Tuhan, tidak mencari jalan keluar lain atas permasalahannya. Tidak mencari orang lain, benda lain, atau Tuhan lain untuk dia berharap, dia bergantung. Sekalipun banyak pergumulan, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah menjadi kekuatannya. Ketika dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, kita melihat ketakutannya berubah menjadi pengharapan dan kepercayaan akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita tentu saja sama dengan Raja Daud. Kita sama-sama manusia, dan kita sama-sama sebagai anak Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pergumulan, permasalahan, bahkan mungkin silih berganti, apa yang kita lakukan? Mari hari ini kita belajar dari Raja Daud. Sekalipun kita banyak pergumulan dan mengalami ketakutan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Ketika kita tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan dan memuji Tuhan, ketakutan kita akan diubahkan Tuhan menjadi pengharapan dan kepercayaan akan pertolongan Tuhan. Bahkan Daud begitu percaya dia akan pertolongan Tuhan, dia membuat nazar. Dan setelah akhirnya memang Tuhan membebaskan Daud dari orang Filistin, dari Raja Gad, dia memenuhi nazarnya. Tidak dicatat di sini apa nazar Daud, tapi yang pasti dia memenuhi nazarnya. Dan terbukti imannya, terbukti bahwa Tuhan menolongnya. Saudara-saudaraku, apapun saat ini pergumulanmu, apapun saat ini permasalahanmu,
kesusahanmu. Mari tetap beriman kepada Tuhan. Letakkan ketakutan kita di kaki Tuhan. Biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah ketakutan itu menjadi pengharapan, keyakinan yang teguh. Tuhan pasti menolong. Selamat menjadi anak Tuhan yang tetap percaya Tuhan meskipun dalam kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kita.